Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa qatada bihadihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, warga Jakarta yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang artinya mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupa. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat lisan. Yang mana dengan lisan kita mampu mengucapkan kalimat nikmat, kalimat syukur, sehingga Allah tambahkan nikmat kepada kita. Dengan lisan kita mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita maupun dalam pikiran kita. Dengan lisan kita mampu mengucapkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik, sehingga Allah ridho kepada kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan dengan lisan pula kita dapat mengucapkan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat negatif. Akan tetapi janji Allah sangatlah benar. Allah murka kepada orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat buruk. Allah murka kepada orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat negatif, dan Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sempurna adalah yang mana kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Dalam hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya jika kita ingin menjadi muslim yang baik, sesungguhnya jika kita ingin menjadi muslim yang sempurna, yang berakhlak mulia, maka setidaknya kita mampu menjaga lisan kita, kita mampu menjaga tangan kita, kita mampu menjaga lisan dan tangan kita dari keburukan yang bisa menyebabkan orang lain sakit hati atas ucapan dan perilaku kita. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa buruknya apa yang kita ucapkan, buruknya apa yang kita katakan, itu pasti Allah catat keburukan. Dalam ayat Al-Quran surat Qaf ayat 18 mengatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwa adalah tidak ada satu ucapan pun kecuali ada malaikat yang mengawasi. Ini menandakan bahwa ucapan baik ataupun ucapan buruk selalu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jika kita mengucapkan yang baik, maka ditulislah satu pahala untuk kita. Jika kita mengucapkan ucapan buruk, maka ditulislah satu keburukan untuk kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jika kita tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat positif, jika kita tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang lain, pada sesama kita, maka hendaklah kita diam. Ini adalah pilihan terbaik, wahai saudaraku. Seperti yang dikatakan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia mengatakan kalimat yang baik, hendaklah dia mengatakan kalimat yang positif, atau diam. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya jika kita tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif kepada orang lain, maka hendaklah kita diam dari kalimat-kalimat yang buruk, dari ucapan-ucapan yang buruk. Ini adalah menandakan bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman jika kita memilih diam daripada mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk.
Saudara-saudaraku sekalian warga Jakarta yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa kalimat positif, kalimat yang baik yang keluar dari ucapan kita, yang keluar dari lisan kita, pasti orang lain akan senang dengan kita. Bukan hanya orang lain, akan tetapi Allah pasti senang dengan kita. Dan Allah akan tulis pahala buat kita. Akan tetapi wahai saudaraku sekalian, jika kalimat negatif yang keluar dari kita, cacian, sumpah serapah, hinaan, makian, kata-kata kotor, kata-kata kasar yang keluar dari hati kita, bukan hanya manusia yang tidak suka, akan tetapi Allah juga tidak suka. Dan Allah akan menulis kepada kita satu keburukan. Dan ini jangan meremehkan wahai saudaraku sekalian keburukan. Karena bisa saja satu keburukan ini yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kami sampaikan di awal dan yang kedua tadi, mengatakan bahwa kesempurnaan seseorang itu tergantung kepada bagaimana cara kita menjaga lisan kita. Kesempurnaan iman seseorang itu bagaimana kita mengucapkan kalimat baik. Dan jika itu bukan baik, maka hendaklah kita diam. Saudaraku sekalian, jika kita bermedia sosial, apapun itu, maka hendaklah kita menjaga ucapan kita, maka hendaklah kita menjaga komentar-komentar kita agar tidak berujung kepada dosa, bahkan bisa saja berujung kepada hukum. Saudaraku sekalian, warga Jakarta yang berbahagia, ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa jika kita ingin melihat hati seseorang, jika kita ingin melihat apa yang diisi pikirannya, maka hendaklah kita mendengarkan atau melihat apa yang diucapkannya, apa yang terucap dari lisannya. Itu sudah menunjukkan bahwa jika seseorang sering mengatakan kalimat-kalimat buruk, sering mengatakan kalimat-kalimat negatif kepada orang lain, sesungguhnya itulah gambaran hati dan pikirannya. Akan tetapi jika sebaliknya, jika seseorang sering mengucapkan kalimat-kalimat positif, jika seseorang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang lain, maka itulah gambaran hati dan apa yang dipikirkannya. Saudaraku sekalian, warga Jakarta yang berbahagia, di bulan suci ini jangan sampai kita mengotori hati kita dengan perkataan-perkataan yang buruk. Jangan sampai kita membatalkan pahala puasa kita dengan perkataan-perkataan yang buruk. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, seperti yang disabdakan oleh baginda besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, mengatakan bahwa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Dia tidak mendapatkan pahala puasanya sedikit pun kecuali lapar dan haus. Saudaraku sekalian, warga Jakarta yang berbahagia, dari apa yang kami telah sampaikan, kita mampu mengambil banyak sekali ibrah, mampu mengambil banyak sekali hikmah dan pelajaran. Di antaranya adalah, janganlah kita selalu mengatakan kalimat-kalimat yang negatif. Janganlah kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat kasar, yang sehingga mampu membuat sakit teman kita, membuat sakit hati teman kita. Akan tetapi ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, karena sesungguhnya itu adalah kesempurnaan iman, itu adalah kesempurnaan Islam. Allahu a'lam bishawab. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.